Hunt me! Somebody hunt me! Don't hunt them to completion. Well, I vote. No voting, no debate. It's not a democracy. It's a Rick public. You're in or you're out. Obviously, I'm in. I never said I wasn't in. Me neither. Why is this happening to me? For the future! Grandpa! Big Grandpa, what do I do? We can work this out. Just stop trying to kill each other. Selamat datang Sobat Gila Film. Di kesempatan kali ini aku akan bahas 7 alasan kenapa kamu harus nonton serial kartun Rick and Morty. Meskipun merupakan serial kartun, tapi Rick and Morty bisa dibilang bukan sembarang kartun. Serial ini dirilis oleh Adult Swim yang merupakan jaringan kabel yang juga menaungi Family Guy. Berkisah tentang sebuah keluarga kecil di US yang terdiri dari seorang kakek bernama Rick, ayah, ibu, anak perempuan, dan seorang anak laki-laki bernama Morty. Biasanya gambaran kita tentang seorang kakek itu pasti adalah orang yang sayang cucu gitu kan, orangnya baik, juga bijak. Tapi itu semua sangat berbanding terbalik dengan kakek Rick. Dan sesuai dengan judulnya, Rick and Morty menceritakan tentang petualangan kakek Rick dan cucunya si Morty. Alasan yang pertama, kartun untuk remaja dan dewasa. Biasanya pandangan kita terhadap kartun itu kan identik dengan tontonan anak-anak, tapi lain halnya dengan Rick and Morty. Meski rate-nya 14 tahun ke atas, tapi serial ini berisi humor yang dewasa serta banyak kata-kata kotor. Ada tindakan kekerasan juga, dan ada konten seksual sehingga lebih disarankan untuk 18 tahun ke atas. Hey there, stranger. What do you think of these things? Yang kedua, humor yang absurd, dark, dan smart, juga satir. Komedi adalah kunci penting untuk menghibur penonton, dan komedi itu sendiri punya berbagai jenis. Di serial ini, komedinya berlapis-lapis dan tingkat kekonyolannya sangat tinggi. Namun, meski kadang menyajikan komedi satir yang dark maupun absurd, bisa dikatakan mereka tetap menyajikannya dengan pintar. Dan paham banget memang gak semua orang bisa cocok dengan komedi yang seperti ini. Tapi bagi yang tertarik, boleh banget dicoba untuk nonton. A billion years? Do you think if God existed, he could do it? The answer is no. If God exists, it's f***ing me. Yang ketiga, dunia sci-fi yang tidak terbatas. Salah satu genre dari Rick and Morty adalah sci-fi atau science fiction, di mana dalam kehidupan ini digambarkan memiliki multi-universe, yaitu alam semesta yang banyak versinya. Dan Rick sendiri adalah seorang saintis yang memiliki akses untuk berpetualangan menjelajahi antar planet, antar dimensi, hingga antar semesta. I told you so about synthetic life or whatever this week's theme is. Yang keempat, petualangan seru tiap episode. Dengan luasnya dimensi dan semesta yang bisa dijelajah, udah kebayangkan kalau skenario yang bisa terjadi dalam serial ini sangatlah beragam. Belum lagi alat-alat ciptaan Rick yang memiliki fungsi-fungsi dari yang luar biasa sampai yang bikin geleng-geleng kepala. Hal tersebut menjadi ketertarikan tersendiri bagi orang-orang yang suka sci-fi dan memiliki imajinasi yang luas, kreatif, dan tanpa batas. Kelima, karakter dan relationship yang kompleks. Meski berupa karakter kartun, semua karakter utama tergolong karakter yang kompleks. Dan jika kita coba untuk kesampingkan unsur sci-fi-nya, maka akan sangat menonjol hubungan antara karakter yang sangat rumit. Seperti hubungan dalam keluarga pada umumnya. Who wants a smoothie? Oh no. Oh God. Summer, can you grab? Sorry. You have... Keenam, banyak parodi dan referensi film, buku, hingga lagu. Karakter utama, yaitu Rick and Morty, terinspirasi dari dua karakter utama, Dr. Emmett Brown dan Marty McFly di Back to the Future. Dan selain itu, serial ini sering memparodikan dan mengambil referensi dari film-film lain, seperti contohnya Inception dan Jurassic Park. Dan judul-judulnya juga banyak mengambil referensi dari film, buku, hingga ke judul lagu. Selain itu, juga terdapat Easter egg dari video game Space Invaders. Ketujuh, berisi filosofi yang maknanya dalam. Tidak hanya sebagai karakter yang kompleks, Rick juga adalah seorang saintis yang terpintar di seluruh alam semesta. Bahkan ada satu episode di mana dia menciptakan sebuah semesta di dalam semestanya. Dan dalam hal filosofi, serial ini juga mengeksplor konsep nihilisme, absurdisme, dan juga menghadirkan berbagai aspek
kehidupan yang berfokus pada makna dan tujuan eksistensi kita, yang bisa juga dihubungkan dengan konsep eksistensialisme. Itu tadi 7 alasan kenapa kamu harus nonton Rick and Morty. Dan sedikit fakta menarik aja, ternyata pengisi suara Rick and Morty itu adalah satu orang yang sama. Jadi tambah penasaran gak sih pingin buruan nonton? Sekian video kali ini, terima kasih Sobat Gila Film yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. You should have hunted me. What? Who? Were you significant? Somebody hunt me. Oh, shit. Looks like someone killed the decoy family. Decoy family?